Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria pengendali tanah yang tengah diburu oleh prajurit negara api setelah berhasil mencuri sebuah gulungan yang berisi tentang rencana penyerangan negara api. Sialnya, ternyata gulungan tersebut memang sengaja dibocorkan oleh Raja Api bernama Sojan. Negara Api berniat untuk menguasai semua 3 wilayah lainnya. Sedikit sejarah mengenai Avatar, di mana di situ dunia dibagi menjadi 4 wilayah dengan masing-masing kemampuan para penduduknya, yaitu pengendali tanah, air, api, dan udara. Fire. Kedamaian keempat wilayah tersebut dijaga oleh seorang avatar yang memiliki kekuatan dari keempat elemen. Kemudian ketika seorang avatar meninggal, rohnya akan terlahir kembali dalam siklus bereinkarnasi. Dan semenjak kematian avatar yang terakhir itulah, avatar yang baru yang dikabarkan akan terlahir dari kaum pengendali udara tidak juga muncul. Sehingga Raja Api yang bernama Sojan pun berniat untuk memanfaatkan ketidaksiapan avatar tersebut dengan menyerang seluruh kuil pengendali udara. Di lain sisi, kisah akan berfokus kepada seorang bocil pengendali udara yang bernama Aang, yang dimana Aang lah penerus avatar selanjutnya, namun dia belum diberitahu karena dia belum cukup umur. Ketika penduduk udara mendengar sebuah rumor bahwa negara api akan menyerang wilayah mereka, gurunya pun pada akhirnya menjelaskan hal tersebut kepada Aang. Dan pada saat itu, Aang pun disuruh oleh gurunya untuk melarikan diri bersama banteng terbangnya bernama Appa. The other kids always say I'm lucky. Ketika di tengah perjalanan, Aang mendapati sebuah masalah. Saat itu ia terkena badai yang sangat besar, yang dimana hal tersebut membuat kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa. Scene kemudian beralih ke kuil pengendali udara. Di malam yang sama, para pasukan negara api ternyata telah sampai di sana dan menyerang para pengendali udara. Para pasukan pengendali api itu menyerang memporak-porandakan para penduduk pengendali udara dan membantainya tanpa menyisakan satu orang pun. Come with me, quickly! Beralih ke suatu wilayah yang dimana tempat tersebut ditutupi oleh tumpukan salju. Di situ kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita yang bernama Katara, yang kala itu tengah melatih jurus pengendalian airnya. Katara tinggal dengan sang kakak yang bernama Sokka. Sokka sendiri adalah sosok pribadi yang konyol dan sering blunder seperti Caimin. Namun siapa sangka Sokka adalah seorang kakak yang bertanggung jawab dan selalu melindungi adiknya, terlebih lagi setelah mereka berdua menjadi anak yatim piatu. Don't worry, no one could see me. Karena ada kabar negara api akan menangkap pengendali air, Katara pun melatih jurus pengendalian airnya dengan cara sembunyi-sembunyi. Pada saat itu mereka berdua dikejutkan dengan penemuan sebuah bongkahan es yang sangat besar, di mana di saat Katara menggunakan jurus pengendalian airnya, batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi yang cukup besar. Yang ternyata di dalam bongkahan es tersebut adalah avatar Aang yang membeku. Di waktu yang sama, seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko yang melihat kilauan cahaya yang memancar itu pun mengklaim kalau cahaya tersebut adalah tanda munculnya seorang avatar. Finally. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya, dan sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengetahui kalau Aang merupakan pengendali udara. Pernyataan itu pun sempat menjadi perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan musnah. It's impossible.
Airbenders don't exist anymore. Kemudian saat Aang tersadar dari pingsannya, ia pun sangat bingung dia sedang berada di mana saat ini. Setelah menjelaskan kalau dia telah jatuh ke laut ketika malam festival komet besar, di situ neneknya Katara menjelaskan dan memberitahu kalau pada saat festival malam komet besar itu terjadi sudah 100 tahun yang lalu, di mana saat itu pasukan negara api menyerang ketiga wilayah lainnya dan semua pengendali udara telah dimusnahkan. Dari situlah Aang baru menyadari kalau dirinya telah terjebak di dalam bongkahan batu es selama 100 tahun. In the sky was 100. Tak lama dari itu, mereka kedatangan tamu, yaitu pasukan negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko yang mencari keberadaan Avatar. Awalnya Sokka berniat akan menyerahkan Aang demi melindungi desa dan penduduknya. Namun Katara bersikeras untuk tetap melindungi Aang karena Aang merupakan harapan terakhir umat manusia. Pada akhirnya Sokka pun memutuskan untuk melindungi Aang. I'm Sokka. Akan tetapi kekuatan negara api pun tidak main-main dan sangat kuat, di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa pengendali air. I'm the one you're looking for. Saat di dalam penjara, Aang sempat mengobrol dengan si Amang yang menemuinya. Si Amang sendiri merupakan satu-satunya orang dari negara api yang hormat kepadanya, yang dimana Aang memanfaatkan hal tersebut untuk mencuri kunci penjara dengan kemampuan jurus pengendalian udaranya. Aang juga sempat mengambil buku tentang sejarah Avatar terdahulu milik Pangeran Zuko, dan setelah itu Aang pun segera melarikan diri dari kapal tersebut. Beruntung Sokka dan Katara datang tepat waktu untuk menyelamatkan Aang. Setelah berhasil kabur karena mereka tidak bisa kembali ke desa Katara, tujuan mereka selanjutnya adalah ke tempat Aang dilahirkan, yang dimana sesampainya di sana walaupun sudah diberitahu, Aang tetap tidak siap melihat tempat kelahirannya benar-benar hancur dan yang sangat membuatnya sedih ketika ia melihat jasad gurunya. Godspell. Setelah mengetahui kalau tempatnya telah hancur bersama dengan seluruh suku pengendali udara akibat serangan negara api 100 tahun silam, Aang pun akhirnya membulatkan tekadnya untuk benar-benar menjalankan tugasnya sebagai seorang Avatar. Doing what they wanted me to do. Complete my training and master all the other bending skills so I can bring balance. Anything.